Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini Jumat 31 Desember 2021, kita akan beribadah menyambut tutup tahun 2021. Damai dan kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita. Kebaktian hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ciko Quidlim. Pada jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persilakan untuk berdiri dan kita menyanyikan KJ 15, 1 dan 2. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dan menuntun kita dengan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan senantiasa beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, di akhir tahun 2021, kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Kita datang untuk bersyukur ketika kita mengingat kembali karya Tuhan yang telah Tuhan nyatakan atas kehidupan kita, khususnya sepanjang tahun 2021. Kita melihat betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia memelihara kita, Dia memberkati kita. Oleh karena itu di akhir tahun seperti ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Sekaligus juga sebagai sebuah kesiapan kita untuk melanjutkan kehidupan kita pada tahun yang baru. Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang mengatakan demikian. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Saudara, penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dengan keyakinan seperti itu,
maka kita bersyukur kepada Tuhan dan boleh terus melanjutkan kehidupan kita pada masa yang akan datang. Amin. Seindah Sion disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sadar bahwa kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini tidak luput dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang salah. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita memohon pengampunan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu bahwa kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 ini tidak luput dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang salah. Baik di tengah kehidupan keluarga, di lingkungan tempat kami bekerja, di dalam kehidupan kami berjemaat, maupun juga dalam kehidupan kami di masyarakat. Kami mengakui ya Tuhan bahwa kami telah berdosa kepadamu. Kehidupan kami tidak layak di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan anugerah-Mu kepada kami, agar kami yang berdosa ini diampuni oleh Tuhan, dan kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kasihanilah kami, dan ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan atas dosa kami. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera
Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Setiap jam, setiap saat dalam kehidupan kami memerlukan Tuhan yang hadir untuk menyertai kami dan menolong kehidupan kami. Supaya kami boleh hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang percaya, yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa, di akhir tahun ini, kembali Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti firman Tuhan ini. Roh Kudus membimbing kami supaya kami tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Dan Roh Kudus juga yang memberikan kepada kami kekuatan untuk dapat melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Berkati kami, bentuklah kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, supaya hamba-Mu boleh menjadi alat Tuhan juga untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kami arahkan hati dan juga pendengaran kami kepadamu, berfirmanlah, kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan perhatikanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8, firman Tuhan menyatakan demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, dan bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah
kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Seserah demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah saudara-saudara ingin diberkati Tuhan? Apakah saudara-saudara ingin diberkati oleh Tuhan? Tentu saja, pasti kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan. Siapa orang yang tidak mau hidupnya mendapat berkat dari Tuhan? Yang kita maksud dengan berkat Tuhan di sini adalah segala pemberian Tuhan, segala sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat Tuhan itu bisa dalam bentuk apa saja. Uang, harta, kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam hati kita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami keberhasilan, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, dan berbagai macam bentuk dari yang namanya berkat Tuhan. Tentu saja saudara, kita membutuhkan, kita ingin hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang rapuh, di tengah-tengah dunia yang sulit, yang penuh dengan persoalan, yang penuh dengan tantangan. Kadang-kadang kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah kehidupan yang tidak mudah. Bahkan pada waktu tertentu mungkin kita menderita. Pada saat-saat seperti itu, siapa yang tidak ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan? Tentu saja, saudara, kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan cuma sekedar menunggu, tetapi bahkan kita juga berusaha untuk mendapatkan berkat Tuhan itu. Kita mencari berkat Tuhan itu. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh meminta supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Jadi bahkan bukan cuma sekedar tunggu supaya berkat Tuhan itu turun atas kita, bahkan kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Mendapatkan berkat Tuhan itu bagi kita. Namun saudara-saudara, ada hal yang harus kita sadari. Karena yang namanya berkat itu sesuatu yang menyenangkan. Yang namanya berkat itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Berkat itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan, sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Akhirnya saudara-saudara, kita lebih banyak ingin mendapatkan berkat itu, lebih fokus kepada berkat itu, sementara pada waktu yang sama kita melupakan Tuhan sebagai sumber berkatnya. Ketika kita bekerja, ketika kita mencari rezeki, ketika kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, maka itu yang kita kejar, maka itu yang kita cari. Kita lupa sama Tuhan yang memberikannya kepada kita.
Setiap hari kita begitu sibuk untuk bekerja, melakukan ini dan itu, supaya ada berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang untuk pekerjaan, untuk segala sesuatu yang kita lakukan supaya saya mendapatkan berkat, selalu ada kesempatan, selalu ada waktu untuk itu. Tapi kita lupa sama Tuhan sumber berkatnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, persoalan kita adalah kita lebih mencari berkatnya daripada mencari Tuhan yang menjadi sumber berkat. Gara-gara kita banyak mencari berkatnya, malah kita lupa, kita lalai kepada Tuhan yang memberikannya. Mungkin saudara sering mendengar cerita, ilustrasi, atau kesaksian tentang orang-orang yang ketika hidupnya terbatas, ketika dia hidup dalam kekurangan, dia dekat dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dia beribadah, dia melayani Tuhan. Tetapi begitu kemudian hidupnya diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah, lalu kemudian dia menjadi begitu sibuk sekali, tidak punya waktu untuk ibadah, tidak ada waktu untuk pelayanan. Kita mendengar kesaksian-kesaksian seperti itu. Dalam keterbatasan kita, kita bisa dekat dengan Tuhan, tetapi justru ketika hidup kita berlimpah, malah kita justru jauh dari Tuhan. Saudara, yang kita butuhkan itu bukan cuma berkat, tetapi yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah Tuhan, sumber berkat. Mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 8 yang tadi kita baca. Saudara, dalam Mazmur 8 ini dibuat semacam perbandingan antara Tuhan dengan manusia. Ada perbandingan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan itu pencipta. Tuhan itu penguasa. Dia yang mengatur segala sesuatu, alam semesta termasuk kehidupan manusia. Tuhan itu adalah pemelihara. Dikatakan dia adalah Allah yang agung, artinya Allah yang begitu besar. Dia adalah Allah yang begitu tinggi. Dia adalah Allah yang begitu mulia. Ini Tuhan. Allah yang luar biasa, Allah yang maha tinggi, pencipta, pemelihara, pengatur. Sebaliknya saudara, manusia itu adalah ciptaan. Manusia adalah makhluk yang lemah dan rapuh. Ketika diciptakan oleh Tuhan, manusia itu diciptakan dari debu tanah. Itu menggambarkan kefanaan manusia, kelemahan manusia, keterbatasan, kerapuhan manusia. Tanpa Tuhan, manusia cuma debu tanah. Kalau Tuhan tidak memberikan hidup, dalam Kejadian dikatakan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, maka manusia itu cuma debu tanah. Tidak ada artinya, dia mati. Ini perbandingannya saudara. Jadi di satu sisi Allah itu begitu tinggi, begitu luar biasa, sementara manusia begitu rendah, begitu lemah, begitu kurang. Dan dalam keadaan seperti itu firman Tuhan katakan, manusia yang lemah, manusia yang rapuh ini ternyata ditinggikan Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dikatakan dia diciptakan segambar dengan Tuhan. Pemazmur di sini mengatakan manusia diciptakan itu hampir sama dengan Tuhan. Diberikan kemuliaan, diberikan hormat. Jadi manusia yang sebetulnya adalah seseorang atau makhluk yang lemah, yang rendah, tetapi dia diangkat seolah-olah derajatnya begitu tinggi, begitu mulia di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kemudian hal ini seharusnya membuat manusia itu sadar. Kesadarannya apa?
yang pertama dia harus bersyukur. Bahwa sekalipun dia lemah, dia terbatas, dia kurang, dia tidak ada apa-apanya, ternyata dia ditinggikan Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, yang seharusnya membuat kita sadar adalah berarti kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa Tuhan karena Tuhan itu adalah yang memberi hidup kepada manusia. Nah, karena itu seharusnya manusia itu mencari Tuhan. Cari Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Ini yang kedua, yang seharusnya membuat kita sadar. Yang ketiga, dengan kenyataan seperti ini yang dikatakan oleh pemazmur ini, maka kita diingatkan bahwa kita itu membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan. Lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun yang kita butuhkan dalam hidup kita. Yang paling kita butuhkan dalam hidup kita, yang nomor satu yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah Tuhan. Dan yang terakhir yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa seharusnya Tuhan itu lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun. Tidak ada sesuatu pun atau tidak ada siapapun yang bisa menggantikan Tuhan, menempati posisi yang tertinggi dalam kehidupan kita. Saudara, dari firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama. Yang pertama yang mau kita pelajari adalah bahwa kita harus sadar. Kita ini orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang rapuh. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita mati, kita binasa. Kalau kita memutus relasi kita dengan Tuhan sumber kehidupan kita, maka kita mati, kita tidak hidup. Sadari bahwa kita adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Kemudian yang kita pelajari kedua adalah kita membutuhkan Tuhan. Kita butuh Tuhan. Sama seperti kita membutuhkan udara untuk kita bisa bernafas dan kemudian hidup. Seperti itu juga kita membutuhkan Tuhan. Yang kita butuhkan dalam hidup kita bukan hal-hal lain. Hal-hal lain itu akan pergi, hal-hal lain itu akan binasa. Yang paling tinggi yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah Tuhan. Kita butuh Tuhan. Yang ketiga yang kita pelajari adalah bahwa seharusnya kita mencari Tuhan. Bahwa kita membutuhkan berkat dari Tuhan itu betul. Itu tidak salah. Tetapi jangan kemudian fokus hidup kita hanya pada mencari berkatnya saja. Tapi kita lupa untuk mencari Tuhannya yang menjadi sumber, yang menjadi pemberi berkat dalam hidup kita. Bahkan saudara, ada banyak kesaksian ketika orang mempunyai Tuhan dalam hidupnya, dia akan merasa cukup, dia akan merasa bersyukur. Di Perancis ada sebuah desa bernama TC. Di sana ada sebuah komunitas tinggal di sana, seperti ada sebuah biara untuk orang-orang yang tinggal di sana. Ada komunitas di TC orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan seumur hidup mereka akan tinggal di sana. Mereka di sana
yang mengabdi kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Siapa orang-orang yang tinggal di sana, yang menjadi bagian dari komunitas di TC itu? Itu bukan orang-orang sembarangan. Sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang kaya, yang punya kedudukan, artis, orang-orang yang sukses, yang dalam hidupnya mencari kekayaan dunia ini, popularitas dunia ini, mencari segala sesuatu, hal-hal duniawi. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menemukan kenyataan bahwa harta, popularitas, kedudukan, kehebatan itu tidak ada nilainya dibanding dengan Tuhan. Ketika mereka punya seperti itu, justru pada saat yang sama mereka merasa ada kekosongan di dalam hati dan hidup mereka. Dan karena itu mereka rela untuk meninggalkan semuanya itu. Segala sesuatu ditinggalkan dan kemudian mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan seumur hidup. Kita memang tidak harus menjadi orang-orang seperti di sana. Tetapi paling tidak kita punya kesadaran. Apa sih yang paling berarti dalam hidup kita? Tuhan nomor satu. Harta, uang itu tidak akan pernah bisa memenuhi hati kita, hidup kita. Kita tidak akan pernah cukup. Sampai kapan kalau kita mau mencari berkat Tuhan itu? Karena kita adalah orang-orang yang tidak pernah puas. Maka saudara, carilah Tuhan. Itu yang lebih utama yang harus kita lakukan. Periksalah kehidupan kita di tahun 2021 yang akan kita lalui sebentar lagi. Apakah hidup kita dekat dengan Tuhan? Atau kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk urusan-urusan duniawi, kepentingan-kepentingan kita, dan kita melalaikan Tuhan. Di akhir tahun ini biarlah kita melihat kembali kehidupan yang sudah kita lalui. Supaya kita punya kesadaran bahwa kita lebih membutuhkan Tuhan daripada apapun, daripada siapapun. Dan kesadaran inilah yang menjadi kekuatan bagi kita juga untuk melanjutkan hidup kita, bahwa di hidup kita yang akan datang di masa depan, saya memerlukan Tuhan. Saya memerlukan kehadiran Tuhan. Biarlah kesadaran-kesadaran kita di akhir tahun ini akan memulihkan kembali kehidupan kita. Menyadarkan kita membutuhkan Tuhan. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali.
Saudara, marilah kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di surga, di penghujung tahun 2021 ini, kami kembali diingatkan untuk melihat kembali kehidupan yang telah kami jalani. Betapa kami sesungguhnya harus sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang rapuh, bahwa kami adalah manusia yang membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun, lebih daripada siapapun. Kami sadar ya Tuhan, dan mohon ampun kalau seringkali dalam kehidupan kami lebih banyak mencari berkat daripada Tuhan sebagai sumber berkat. Bahkan seringkali kami lalai dan melupakan Tuhan dengan pelbagai aktivitas kesibukan kami sehari-hari. Kami tidak bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kesadaran kami di akhir tahun seperti ini akan membawa pembaruan bagi hidup kami, bagi iman kami. Sehingga kami yang akan melanjutkan kehidupan kami pada tahun yang baru nanti dengan sebuah komitmen untuk terus mencari Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan ingatkan kami. Sekarang kami ingin berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih selama 1 tahun ini Engkau menyertai kami. Tidak mudah bagi kami untuk menjalaninya di tengah segala keterbatasan, khususnya di masa pandemi yang masih terjadi sampai saat ini. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan memelihara dan memberkati kami. Tuhan menyertai kami sehingga dalam segala keterbatasan kami tetap boleh bersekutu, bersaksi, melayani Tuhan. Kami serahkan kehidupan gereja ini di masa yang akan datang. Biarlah kehidupan kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk juga kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih untuk segala berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah kami terima sepanjang tahun ini. Melalui semuanya itu kami menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan juga bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami pada tahun yang baru nanti. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi pelbagai pergumulan dalam kehidupannya, karena sakit, karena lanjut usia, karena masalah-masalah kehidupan, termasuk juga dalam kehidupan iman mereka. Tuhan, kami berdoa, tolonglah mereka, kasihanilah mereka, berkatilah kehidupan mereka. Kami ingin berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Pada masa seperti ini, banyak sekali aktivitas yang dilakukan. Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Di beberapa tempat terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya saudara kami mendapatkan pertolongan untuk dapat mereka menanggung segala penderitaan akibat bencana yang terjadi. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah memberkati bangsa dan negara kami dengan pelbagai tantangan yang ada. Biarlah di masa yang akan datang Tuhan terus menyertai. Pemerintah kami, Tuhan berkati, berikan hikmat, supaya mereka boleh melakukan segala pekerjaan mereka, tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Pada akhirnya kami ingin serahkan hidup kami kepada Tuhan, khususnya di masa depan kami. Kami yakin akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu,
sebab kami sudah menerimanya selama ini. Karena itu kami serahkan hidup kami di masa depan dalam tangan Tuhan. Dan sekarang kami ingin berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu diberi kesempatan pada sore hari ini untuk mengumpulkan persembahan. Sepanjang tahun 2021, berkat Tuhan sangat melimpah. Karena itu, mengakhiri tahun ini, kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nas persembahan berdasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Yang demikian bunyinya, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesusku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya ku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kami mohon Bapak Ibu bangkit berdiri, bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, atas kebaikan-Mu Tuhan, selama 1 tahun 2000 sampai akhir sore ini tahun 2021, kami dapat mengakhiri juga dapat beribadah di tempat ini. Ini berdasarkan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semuanya, berkat-berkat-Mu tidak terhitung kami terima sepanjang tahun 2001. Inilah Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama hadir untuk membawa sebagian berkat-Mu yang sudah kami terima. Di mana berkat-berkat-Mu kami kumpulkan bersama-sama pada sore hari ini. Biar kami berdoa untuk penatua yang Kau utus untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau tuntun, Engkau berkati. Biarlah sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Di tahun 2021 ini kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku.
semula telah Kau tetapkan. Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Masukilah tahun yang baru 2022 dengan penuh pengharapan akan kebaikan Tuhan. Dan karena itu, jadilah saksi Tuhan. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah sekarang berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.